Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Tak sedikit orang yang percaya bahwa tumbal pesugihan masih banyak dipergunakan di zaman modern hingga sampai sekarang. Bagi orang yang melakukan pesugihan, pelaku harus memberi tumbal pesugihan untuk jin yang telah bersekutu dengan pelaku tersebut. Jika tidak memberikan tumbal pesugihan, maka pelaku sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Ada seorang yang menjadi tumbal pesugihan, namun dia bisa selamat berkat ayat kursi yang dibacanya. Handoko adalah seorang pemuda pengangguran yang berusia 21 tahun. Meski sudah berusaha mencari kerja ke sana kemari, namun tetap saja nasib tak berpihak kepadanya. Hingga suatu hari, dia harus menggantikan pekerjaan tetangganya yang sudah tiada, yakni di sebuah pabrik pembuatan kerupuk milik Suharti. Meskipun masyarakat mengenal Suharti sebagai sosok wanita yang baik dan ramah, namun pernah beredar isu bahwa dia melakukan sebuah pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Tetangga Handoko yang telah tiada sebelumnya telah dijadikan tumbal pesugihan yang dilakukan Suharti. Namun, karena Handoko benar-benar membutuhkan pekerjaan itu, sehingga isu yang beredar telah dia abaikan. 6 bulan sudah Handoko bekerja di pabrik pembuatan kerupuk yang lumayan besar dan terkenal di kotanya tersebut. Awalnya, hari-hari dia jalani sebagaimana mestinya seorang pegawai pabrik. Handoko mulai mendapat perlakuan yang begitu khusus dari Suharti. Setiap hari, dia pun mulai berpikir bahwa Suharti menaruh hati padanya. Karena saat itu status Suharti kebetulan adalah seorang janda. Suatu hari, saat jam istirahat sehabis makan siang, Handoko bercengkrama dengan teman-teman kerjanya sambil menunggu jam kerja kembali dimulai. Namun, Handoko yang semula terlihat baik-baik saja, tiba-tiba limbung dan pingsan. Dibawalah dia ke puskesmas terdekat. Namun nasib berkata lain. Dokter menyatakan Handoko sudah tiada. Teman-teman kerjanya tak bisa menerima kenyataan tersebut, bahwa Handoko tiada tanpa sebab yang jelas. Di alam yang berbeda, Handoko pun terbangun karena ditendang sesosok makhluk yang tinggi besar dan hitam. Sosok menyeramkan itu belum pernah dia lihat. Entah mau dibawa kemana. Ingin sekali dia bertanya pada sosok yang menyeretnya. Bagaimana dia bisa berada di tempat yang begitu aneh dan terlihat begitu menyeramkan? Tapi dia urungkan karena tak berani menatap wajah seram itu. Selama di perjalanan,
dia bertemu beberapa orang yang lalu lalang dengan wajah yang sangat lelah. Ada yang bekerja memikul sesuatu yang tidak jelas. Ada yang menjadi penari kereta selayaknya seekor kuda. Ada yang selalu mengepel lantai, namun badannya yang digunakan untuk mengepel selayaknya kain pel. Ada yang dibuang di depan pintu hanya untuk jadi geser. Ada pula orang yang dijadikan selayaknya kayu bakar untuk memasak. Handoko mendapat tugas menjaga pintu seperti seekor anjing penjaga yang bekerja dari pagi sampai pagi dan tidak ada istirahat sama sekali. Dia diberi makan cuma 1 kali. Itu pun tetap dia tidak pernah memakannya, karena yang dilihatnya bukan nasi tetapi cacing dan belatung. Namun orang-orang yang ada di situ langsung saja memakannya. 2 minggu lamanya dia menjaga, tak pernah dilihatnya sekalipun orang-orang yang berada di situ berbicara. Semuanya diam dan membisu. Namun tak disangka, dia melihat seorang yang dia kenal, yakni sama-sama karyawan yang bekerja di pabrik tersebut. Dia adalah tetangganya sendiri yang telah dikabarkan tiada sebagai tumbal pesugihan Suharti. Handoko pun tersadar selama ini dia dijadikan tumbal oleh majikannya yang tidak lain adalah bosnya sendiri. Suharti yang tega mengorbankannya hanya demi kekayaan dunia. Dia menangis meratapi nasibnya. Kemudian Handoko beristighfar dan membaca ayat kursi. Tiba-tiba secercah warna putih menyilaukan ruangan dan pandangannya. Handoko terbangun dan melihat sekeliling, terlihat pepohonan yang rimbun mengelilinginya. Dia pun sadar telah berpindah alam dan mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan hidupnya dari cengkraman perbudakan iblis. Bergegaslah dia pulang ke rumah dengan pakaian jompang-jamping. Tubuh kurus seperti orang kekurangan gizi. Sampai di rumah, satu desa menjadi heboh. Banyak tetangga maupun dari desa sebelah berbondong-bondong mendengar ceritanya. Banyak yang tidak percaya dan tak sedikit yang bingung. Lalu seorang warga mengusulkan untuk menggali makam Handoko. Diikuti persetujuan kepala desa dan Pak Ustadz. Beberapa orang hampir tak percaya. Ternyata yang dilihat dalam liang kubur adalah sebuah batang pohon pisang. Keluarga yang melihat kejadian itu sontak menjadi sangat marah dan berniat mendatangi rumah Suharti. Namun niat itu terhenti karena tak lama terdengar kabar berita jika Suharti tiba-tiba tiada tanpa sebab yang jelas. Warga pun menduga-duga bahwa kematian Suharti terjadi karena lolosnya tumbal pesugihan yang telah dia persembahkan, yaitu Handoko. Akibatnya, dia sendiri yang menjadi pengganti tumbal pesugihan itu. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang cerita nyata, tentang kejadian di alam sana, nasib tumbal yang dijadikan tumbal pesugihan. Nah, semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kamu. Antara percaya ataupun tidak, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Ataupun dari kamu, dari beberapa kamu
yang memiliki penilaian ataupun cerita tersendiri dengan hal-hal tersebut. Silahkan tulis komentar kamu di bawah video ini. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.